Perang dolar dimulai hingga rupiah terjajah. Sri Mulyani terbitkan kebijakan baru. Rupiah ambruk dan perang dolar sedang dimulai karena ulah para eksportir nakal yang bawa kabur dolar ke luar negeri. Akibatnya rupiah tak mampu berkuasa, bahkan tak berdaya. Tercatat dalam sejarah terkini dolar tembus 16 ribuan. Salah satu yang menjadi penyebab rupiah susah bangkit adalah mereka para eksportir nakal. Para eksportir nakal yang menurut hasil alam Indonesia, terutama dari pertambangan, kebanyakan lebih memilih menyimpan dolar di luar negeri. Karena terjadi transaksi pertukaran rupiah terhadap dolar dalam jumlah besar, mengakibatkan nilai rupiah tertekan terhadap dolar. Kebanyakan mereka lebih memilih simpan dolar di Singapura. Pertanyaannya, ada apa dengan Singapura? Kita tahu bahwa Singapura termasuk dalam daftar 10 negara terkaya di dunia, menduduki peringkat keempat negara terkaya. Kita juga tahu bahwa Singapura negara yang sangat kecil, bahkan Indonesia 50 kali lebih luas dari Singapura. Singapura adalah termasuk negara yang merupakan surga bagi para investor karena memberikan keringanan pajak. Bahkan bisa dikatakan Singapura adalah salah satu negara yang menerapkan bebas pajak bagi para investor. Maka tidak heran jika investor asing banyak berdatangan, termasuk investor asal Indonesia. Dan perang dolar antara Indonesia dan Singapura pun tak terelakkan. Perang dolar, apa maksudnya perang dolar? Ternyata perang tidak hanya dikategorikan dengan senjata saja, namun perang ekonomi antar negara pun bisa terjadi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang merupakan sumber terbesar devisa negara, mulai dari CPO kelapa sawit, hasil tambang batu bara, minyak bumi, dan gas alam, dan beberapa hasil tambang logam seperti emas, perak, nikel, tembaga, timah, bauksit, uranium, dan masih banyak lagi. Namun banyak hal-hal yang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia selalu dirugikan dan pelakunya adalah berasal dari Indonesia itu sendiri. Ada beberapa artikel dari media terpercaya, ratusan eksportir keruk bumi Indonesia duitnya dibawa ke luar negeri. Kementerian Keuangan melaporkan adanya ratusan eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Kebanyakan para eksportir nakal ini berada di bidang pertambangan. Sejak 2021 terdapat 216 eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam di rekening khusus di dalam negeri. Ada lagi artikel, bukan asing, orang Indonesia ternyata ramai bawa dolar kabur. Fenomena strong dollar atau penguatan dolar Amerika Serikat membuat eksportir dan pengusaha memilih menyimpan dananya dalam denominasi mata uang negeri Paman Sam tersebut. Alih-alih menyimpan di bank dalam negeri, malah pengusaha memilih bank di luar negeri. Hal ini dikarenakan kurang kompetitifnya bunga deposito falas di Indonesia. Banyak pendapatan ekspor Indonesia disimpan di bank-bank Singapura di tengah-tengah fenomena penguatan dolar Amerika Serikat. Semakin banyak dolar hasil ekspor disimpan di luar negeri, maka stabilitas rupiah akan terganggu. Dari sini kita tahu bahwa ternyata banyak para eksportir dan pengusaha dalam negeri yang tidak mendukung perekonomian Indonesia. Ada sebuah kutipan yang kita ambil dari salah satu media terpercaya. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, akan terbitkan insentif buat parkir dolar di Indonesia. Sebenarnya kebijakan ini hanyalah sebuah bujukan atau rayuan agar mereka, para eksportir nakal, tidak enggan untuk simpan dolar di dalam negeri. Sebenarnya jika aset kita tidak sembunyi di luar negeri, maka bisa saja rupiah menjadi salah satu mata uang terkuat di dunia, mengingat Indonesia memiliki devisa yang sangat besar. Belum lagi aset-aset dari para koruptor, kita tidak tahu simpannya di mana saja. Jangan-jangan kasus korupsi 271 triliun, korupsi 3.000 triliun, dan korupsi lainnya simpannya di luar juga. Waduh, kalau begitu gawat dah, mau dibawa kemana negara ini nantinya?